Persyaratan untuk monetisasi di bagian YouTube Short itu memiliki minimal 500 subscriber dan total 3 juta view dalam waktu 90 hari terakhir. Nah, untuk catatan ini untuk bagian monetisasi di bagian Super Thanks. Dan untuk berikutnya, itu kita harus memiliki minimal 1000 subscriber dan total 10 juta view dalam waktu 90 hari terakhir. Nah, ini untuk bagian monetisasi iklan Feedshot itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk memenuhi persyaratan 10 juta view dalam waktu 90 hari terakhir ini, itu maksudnya seperti apa? Apakah setelah 90 hari, itu kita akan gagal monet atau tidak bisa dimonet selamanya? Nah, pada penasaran, simak videonya sampai selesai, karena kita akan bahas tuntas semuanya setelah yang satu ini. Sebelum kita masuk ke penjelasan lengkap maksud dari total 10 juta view yang kita peroleh dalam waktu 90 hari terakhir, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Itu di bagian jalur monetisasi di YouTube itu sendiri ada dua ya. Yang pertama itu di jalur short, yang kedua itu di jalur video longnya. Yang mana di jalur video short ini kita lihat di sini persyaratannya itu untuk di bagian Super Thanks itu harus memiliki minimal 500 subscriber dan total 3 juta view untuk video short yang dipublikasikan. Dan untuk di bagian iklan feed short-nya, itu lebih lanjut lagi, kita harus memiliki minimal 1000 subscriber dan 10 juta total view dalam waktu 90 hari terakhir. Nah, sekarang kita masuk di persyaratan di bagian long. Nah, di bagian long, ini masih sama seperti persyaratan yang terdahulu. Nah, untuk persyaratan di bagian monetisasi Super Thanks di video longnya, itu kita harus memiliki minimal 500 subscriber dan total 3000 jam tayang selama kurun waktu 365 hari. Nah, ini dalam waktu 1 tahun terakhir. Dan untuk monetisasi di bagian iklannya, itu kita harus memenuhi minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun terakhir. Nah, ini maksudnya seperti apa? Ini sebenarnya masih sama seperti persyaratan yang di short. Kalau yang di short itu kita harus memiliki total view itu 10 juta total view dalam waktu 90 hari terakhir. Nah, sekarang kita masuk saja untuk maksud yang dikatakan itu total 10 juta view dalam waktu 90 hari terakhir. Nah, teman-teman banyak yang bertanya, apakah setelah 90 hari kita tidak memenuhi yang namanya total dari 10 juta view, maka kita tidak akan bisa dimonetisasi selamanya atau juga ada kemungkinan lain gitu. Nah, di sini saya jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan total 10 juta view dalam waktu 90 hari terakhir itu benar-benar total view yang kita dapatkan dalam waktu 3 bulan atau 90 hari terakhir. Jadi di sini catat baik-baik, tidak ada kata tidak bisa dimonet lagi jika setelah 90 hari teman-teman tidak bisa memenuhi persyaratan yang dimaksud. Karena yang dikatakan di persyaratannya itu adalah total 10 juta view untuk waktu 90 hari terakhir. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak bisa memenuhinya di bulan sekarang, teman-teman bisa kemungkinan untuk memenuhinya itu di bulan berikutnya. Saya akan kasih contoh. Misalkan teman-teman mendapatkan total 5 juta view dalam waktu 3 bulan terakhir. Misal kalau teman-teman mulai di bulan Januari dan di bulan Maretnya teman-teman hanya mendapatkan totalnya 5 juta view. Nah, saya akan rinci satu-satu ya. Di bagian bulan Januari teman-teman mendapatkan itu 1 juta view. Dan di bagian Februarinya teman-teman mendapatkan 2 juta view. Dan begitu juga di bagian bulan Maret 2 juta view. Jadi totalnya teman-teman mendapatkan 5 juta view. Nah, jika pada bulan April, nah ini pada bulan Maret itu udah 30 hari udah 90 hari terakhir ya. Jadi di sini teman-teman sudah menghabiskan rentang waktu yang dimaksudkannya itu di bulan Maret ya. Nah, itu 3 bulan terakhir atau 90 hari terakhir dan teman-teman hanya mendapatkan total 5 juta view. Yang mana itu 1 juta view di bagian bulan Januari, 2 juta di bagian Februari dan 2 juta lagi di bagian bulan Maret. Nah, jika teman-teman mendapatkan total view di bulan Aprilnya itu sebanyak 6 juta view, maka teman-teman bisa dimonetisasi di bagian bulan Aprilnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan total 10 juta view dalam waktu 90 hari terakhir. Nah, saya kasih contoh satu lagi. Atau semisalkan di bulan Aprilnya teman-teman hanya mendapatkan sebesar 5 juta view. Berarti teman-teman belum bisa monet di bagian bulan Aprilnya. Kita hitung.
Bulan Februari, teman-teman mendapatkan total 2 juta view. Bulan Maret, teman-teman mendapatkan total 2 juta view. Dan di bulan April, itu teman-teman mendapatkan total 5 juta view. Kita hitung 3 bulan terakhirnya dari Februari ya. Februari teman-teman mendapatkan 2 juta view, Maret teman-teman mendapatkan 2 juta view, dan April teman-teman mendapatkan 5 juta view. Jadi totalnya masih 9 juta view. Jadi teman-teman masih belum bisa monet di bulan Aprilnya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian bulan Mei-nya. Nah, jika di bulan Mei, teman-teman mendapatkan total view itu minimal sebesar 3 juta view saja, itu teman-teman sudah bisa monet di bulan Mei-nya. Nah, kita hitung dari bulan Maret. Bulan Maret, teman-teman mendapatkan total view 2 juta view. Bulan April, teman-teman mendapatkan 5 juta view. Dan jika di bulan Mei, teman-teman mendapatkan total 3 juta view minimal, nah maka teman-teman sudah memenuhi persyaratan 10 juta total view dalam waktu 90 hari terakhir. Jadi ini yang dimaksud dengan persyaratan yang dituliskan di sana. Jadi teman-teman jangan salah pengertian jika setelah 90 hari maka teman-teman tidak bisa untuk mengajukan persyaratannya lagi, itu bukan seperti itu. Jadi persyaratan ini bisa teman-teman penuhi sampai kapanpun, yang terpenting itu teman-teman memenuhinya dalam waktu 90 hari terakhir seperti yang saya jelaskan tadi. Nah sekarang bagaimana kaitannya dengan yang minimal 500 subscriber dan total 3 juta view. Nah apakah ini kan dikatakan di sini juga dalam waktu 90 hari terakhir. Apakah untuk memenuhi 10 juta kemudiannya itu nambah lagi 90 harinya? Bukan ya. Nah, jadi di sini itu teman-teman akan dilihat dulu channelnya jika di bulan pertama teman-teman mendapatkan 1 juta view dan di bulan kedua teman-teman mendapatkan 2 juta view total untuk penayangan video shotnya, maka teman-teman di bulan kedua akan diajukan langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran monetisasi. Dan jika dari video yang teman-teman upload tidak ada bermasalah sama sekali, maka teman-teman akan diterima di bagian monetisasi Super Thanks. Jika teman-teman sudah memenuhi total 3 juta view dan minimal 500 subscriber dalam waktu 90 hari terakhirnya. Saya kasih contoh tadi, misal di bulan kedua, teman-teman mendapatkan total 3 juta view-nya, maka teman-teman akan diajukan pendaftarannya pada bulan kedua untuk melakukan pendaftaran monetisasi di bagian Super Thanks. Nah, jika videonya aman, maka teman-teman akan diterima di bagian monetisasi Super Thanks dan teman-teman sudah membuat akun AdSense. Nah, bagaimana untuk berikutnya? Di bagian 10 juta view-nya, teman-teman akan masih lanjut. Nah, jadi jika di bulan ketiga, teman-teman mendapatkan total view yaitu sebesar 7 juta view, maka teman-teman akan lanjut di monetisasi di bagian iklan short-nya. Namun jika tidak, maka akan lanjut lagi ke bulan 4-nya. Yang menariknya di sini, setelah teman-teman memenuhi yang namanya total 10 juta view dalam waktu 90 hari terakhir, teman-teman tidak perlu lagi untuk melakukan pendaftaran monetisasinya. Jadi teman-teman itu hanya akan ditinjau nantinya oleh pihak tim YouTube-nya untuk bisa akun teman-teman dimonetisasi di bagian iklan feed short-nya. Jadi teman-teman sudah melakukan pendaftaran di awal setelah memenuhi 3 juta view totalnya. Bagi teman-teman yang masih bingung atau mau melakukan tanya jawab langsung ataupun mau sharing dengan user atau pemula lainnya, teman-teman boleh gabung di grup tanya jawab, linknya di Telegram yang sudah saya sematkan di deskripsi video ini. Nah, di sini saya belum buka kelas, namun nantinya jika ada versi bagi teman-teman untuk mengajukan permintaan buka kelas, maka di sini nanti saya akan mencoba untuk membuka kelas. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.